tersebut, isu-isu terorisme yang merupakan isu yang sangat penting bahkan mengalahkan isu-isu lainnya seperti HAM dan demokrasi terutama bagi AS. Tentu saja katalisasi isu terorisme di dunia internasional tidak terlepas dari peristiwa 11 September 2001, di mana hal tersebut menandai perubahan tatanan dalam politik internasional. Dikarenakan kondisi dunia itu, posisi Indonesia sebagai negara yang terkena dampak terorisme sangatlah sulit. Dalam kasus isu terorisme, kebijakan luar negeri Indonesia yang diambil saat berada pada masa pemerintahan SBY yaitu mengupayakan diplomasi membina hubungan yang bersifat bilateral dengan negara-negara barat yang berpengaruh dalam konstelasi politik internasional. Kebijakan yang diambil ialah pemulihan citra Indonesia dengan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat yang mana merupakan negara yang dikenal sebagai War on Terror. Pendekatan kepada AS ini kemudian dilakukan untuk dapat menutup kecurigaan dunia internasional terhadap Indonesia yang kemudian membuahkan hasil dengan dicabutnya embargo militer atas Indonesia oleh AS pada tahun 2005. Tahun 2005, Presiden SBY meningkatkan intensitas kunjungannya ke AS dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan AS, khususnya terkait dengan kerjasama militer. Presiden SBY dan Presiden George juga menyepakati pembentukan Indonesia-US Security Dialogue dan Bilateral Defense Dialogue. Selain itu, AS juga berkomitmen untuk membantu Indonesia memerangi terorisme global dengan program latihan militer dan bantuan persenjataan. Hal itu menandai normalisasi kerjasama militer Indonesia-AS yang sempat terhenti akibat desakan dari aktivis HAM di AS yang mengecam pelanggaran HAM oleh Indonesia terhadap Timor Leste pada tahun 1999. Upaya pendekatan SBY terhadap AS berhasil membuat AS mencabut travel warning yang ditujukan kepada Indonesia pada tanggal 23 Mei 2008. Dengan demikian, normalisasi hubungan Indonesia-AS bukan hanya menguntungkan Indonesia dari segi militer yang diterimanya, namun juga berimbas pada citra Indonesia yang dianggap berhasil memenuhi syarat penegakan HAM dan menghapus rekam jejak yang buruk tentang pelanggaran HAM yang pernah dilakukan Indonesia terhadap Timor Leste. Selain dengan AS, SBY juga menjalin kerjasama bilateral dengan Australia dan Rusia. Australia merupakan negara di mana mayoritas warga negaranya menjadi korban dalam peristiwa bom Bali 1. Selain itu, Kedutaan Besar Australia di Jakarta juga menjadi sasaran pengeboman aksi terorisme pada tahun 2004. Dengan Australia, pemerintahan SBY berhasil menyepakati pembentukan Lombok Treaty pada 13 November 2006, yakni perjanjian kerjasama bilateral Indonesia-Australia yang meliputi 21 area kerjasama untuk 10 bidang. Di antaranya adalah kerjasama di bidang pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, kerjasama intelijen, keamanan maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan perluasan atau non-proliferasi, senjata pemusnah massal, kerjasama tanggap darurat, organisasi multilateral, dan peningkatan saling pengertian dan saling kontak antar masyarakat dan antar perseorangan. Wisatawan Australia yang berkunjung ke Bali pun semakin bertambah semenjak 2006 yang mencapai kenaikan sebesar 29,64% per tahun. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani aksi terorisme di tanah air mendapat respon positif dari Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Donner, yang mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam isu terorisme di negaranya merupakan yang terbaik di dunia. Selain itu, Indonesia dan Rusia juga menjadi mitra kerjasama bilateral Indonesia pada masa pemerintahan SBY, mengingat bahwa Rusia menjadi negara yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang berpengaruh di dunia, maka tak heran jika Indonesia pun turut ambil bagian dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Pada masa pemerintahan SBY, tercatat beberapa kerjasama antara Indonesia dan Rusia mengenai isu terorisme seperti Memorandum of Understanding atau MOU tentang kerjasama di bidang pemberantasan terorisme pada tahun 2007. MOU itu merupakan kelanjutan dari Record of Discussion pada konsultasi bilateral antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi Federasi Rusia mengenai pencegahan terorisme yang digelar pada masa pemerintahan Megawati di Jakarta 8 sampai dengan 9 Desember 2003. Beberapa contohnya adalah MOU antara Indonesia dan Rusia yang diprakarsai oleh kunjungan Presiden SBY ke Rusia pada tahun 2006, yang merupakan kesepakatan antara kedua negara tentang bantuan dalam rangka pelaksanaan program kerjasama teknik militer Indonesia-Rusia tahun 2006 hingga 2010.
Selain mengupayakan pemulihan citra melalui hubungan bilateral, pemerintahan SBY juga menjalin hubungan multilateral dengan berbagai organisasi maupun forum internasional seperti ASEAN Tourism Forum, KTT ASEAN, ASEAN Regional Forum, dan PBB. Dalam ASEAN Tourism Forum, Menteri Pariwisata Indonesia menyampaikan tentang kondisi Indonesia yang semakin membaik dalam hal keamanan pasca peristiwa terorisme. Dalam forum tersebut, Menteri Pariwisata meyakinkan delegasi dari negara-negara peserta forum lainnya bahwa Indonesia merupakan negara yang aman sebagai tujuan wisata. Dalam KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tahun 2007, Indonesia turut menyetujui Konvensi ASEAN mengenai pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Konvensi itu kini telah disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang pada 20 Maret 2012. Selain dari organisasi regional, pemerintahan SBY juga mengupayakan diplomasinya dalam memulihkan citra Indonesia di PBB dengan berperan aktif dalam upaya penanggulangan terorisme melalui UN Counter-Terrorism Committee Executive Directorate dan UN Counter-Terrorism Implementation Task Force. CTC merupakan komite pembentukan Dewan Keamanan PBB yang didasari pada resolusi Dewan Keamanan PBB 1372 tahun 2001 dan 1624 tahun 2005. Sedangkan CTCID merupakan semacam lembaga eksekutif dari CTC yang melaksanakan kebijakan yang dihasilkan oleh CTC, melaksanakan penilaian terhadap negara anggota, dan memfasilitasi bantuan teknis untuk pencegahan terorisme bagi negara-negara anggotanya.